cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Selamat siang dan salam sejahtera. Tapi Bun, ya Bun, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita mengadakan acara diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan guru penggerak yang meliputi pertama yaitu adalah acara doa. Sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu, kemudian doa sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Senapan atau yang mewakili, kemudian acara inti yaitu diseminasi itu sendiri. Baik, mengingat waktu, mungkin yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan terlebih dahulu. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Acara doa dalam hal ini yang akan diimami oleh Bapak I Budi Dharma, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Dalam kesempatan ini izin
izinkanlah saya memimpin doa. Doa kali ini akan dilaksanakan dengan doa menurut agama Hindu, kemudian Bapak Ibu yang beragama lain agar menyesuaikan. Baik, mari kita bersama-sama untuk ambil sikap asana. Baik. Om Prasadya Siti Sarira Siwa Suci Nirmala Inama Suwa Pranayama. Om Santi Santi Santi. Om. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dharma. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ketapang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ibu Dharma selaku Wakil Kepala Sekolah karena beliau hari ini berhalangan hadir. Untuk Bapak Ibu Dharma, saya persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga CGP yaitu Ibu Nimade Dewi Sutami, Ibu Erni Hanangariat dan Ibu Ni Ketut Sukerti. Kepada Bapak Ibu Dharma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Eka yang selaku pemandu acara dalam acara pada pagi menjelang siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, di mana bahwasanya untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, namun beliau hari ini masih melaksanakan kontrol di rumah sakit. Ya, kita semua berharap agar beliau cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita untuk melaksanakan tugas seperti biasanya. Jadi dalam hal ini izinkanlah saya mewakili Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Namun sebelumnya tidak lupa saya awali terlebih dulu dengan salam hormat. Om Swastiastu. Untuk saudara saya yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, baik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Ketapang, juga yang saya hormati ibu-ibu, ya, jadi ibu-ibu calon guru penggerak, di mana dalam kesempatan pada kegiatan hari ini ada 3 calon guru penggerak. Yang pertama ada Bu Nimade Dewi Sutami, SPD MM ya Bu ya. Kemudian yang kedua ada Bu Ni Ketut Sukerti, SPD. Kemudian ada Bu Erni Hanangariat, SPD. Nah, mudah-mudahan nanti MM-nya tidak lama lagi ya Bu ya. Jadi kami berdoa mudah-mudahan artinya semua guru nanti yang ada di SMP Negeri Ketapang ini untuk kualifikasi pendidikannya nanti semuanya S2, minimal S2. Harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Dewi, Ibu Hana, Ibu Keti, di mana Ibu selaku guru di SMP 2 Ketapang ini berhasil artinya lulus dalam seleksi untuk program pendidikan guru penggerak. Jadi dari sekian banyak calon guru penggerak yang melaksanakan atau yang mengikuti seleksi, Ibu salah satunya dari 3 orang ini terpilih artinya di SMP Negeri 2 Ketapang ini.
Jadi saya secara pribadi sangat bangga sekali, ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan semua guru bisa mengikuti jejak daripada Bu Dewi, Bu Ana, kemudian Bu Keti, supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa melakukan sebuah perubahan di dalam sekolah kita. Paling tidak minimal kita melakukan perubahan hal yang kecil di dalam diri kita pada saat kita belajar atau memberikan proses pembelajaran di dalam ruang kelas terhadap siswa. Dan dalam kondisi seperti ini, saya merasa bangga sekali, merasa senang sekali. Saya merasa berada di tengah-tengah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, di mana di sini sudah ada satu guru penggerak, yaitu Bu Eka Wati, ya, SPD, MM Bu, ya, bukan SE Bu, ya, SPD, ya, SPD. Jadi terima kasih Ibu, ini adalah pertama kalinya, artinya pada saat angkatan berapa Bu Eka, ya? Angkatan 6. Jadi berjuang sendiri di sekolah SMP 2 Ketapang tanpa adanya teman yang diajak untuk bertukar pikiran. Nah, tetapi untuk periode sekarang, angkatan daripada Bu Dewi ini ada 3 orang yang melaksanakan calon guru penggerak. Jadi bertiga ini mereka saling sharing, bisa bertukar pikiran. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, mereka saling membantu. Ini sangat menguntungkan sekali ketika ada teman-teman melaksanakan calon guru penggerak ini ada di antara teman di dalam satu sekolah tersebut. Itu. Nah, jadi saya berharap, jadi ketika Ibu nanti sudah dinyatakan lulus, ya, oleh Kemendikbudristek, bahwa Ibu harus mampu melaksanakan suatu perubahan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk apa tujuannya? Jelas adalah demi kemajuan sekolah kita. Jadi supaya betul-betul ada perubahan, bagaimana kita bisa mengetahui karakter anak didik kita, kemudian bagaimana caranya kita memahami perilaku budaya positif anak kita, karena sesuai dengan temanya, artinya diseminasi daripada budaya positif ini sangat baik sekali, yaitu kita ingin mengenali daripada nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang selama ini sudah biasa dilaksanakan oleh para siswa, termasuk oleh para tenaga pendidik. Nah, jadi dengan budaya positif ini sangat luar biasa manfaatnya bagi kita semua. Artinya apa? Kita bisa nanti untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat memajukan daripada sebuah lembaga satuan pendidikan itu tersebut. Nah, jadi saya tidak banyak artinya menyampaikan kata sambutan dalam kesempatan ini, tapi saya atas nama daripada mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu bertiga. Selamat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, dan saya pada kesempatan ini langsung membuka acara ini dan saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Demikian saja yang dapat saya sampaikan mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tidak lupa juga mohon ampun kepada Ibu Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya tutup dengan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Igede Dharma yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sekarang acara selanjutnya yaitu acara inti dari acara kita pada hari ini, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu dari Ibu Nimade Dewi Stami, Ibu Erina Nanadeak, dan Ibu Nikita Sukerti. Selanjutnya untuk acara diseminasi hari ini, yang pertama yaitu pemaparan dari tim penyaji, mungkin bisa diawali oleh Ibu Nimade Dewi Stami, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dengan penyaji
kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan peserta atau Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Negeri 2 Ketapang. Baik, kepada penyaji Ibu Nimade Dewi Sutami saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Eka sebagai pembawa acara dalam kegiatan hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Gede Dharma sebagai yang mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ketapang. Juga terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Kami pun, ya, jadi hari ini saya Nimade Dewi Sutami, CGP Angkatan 9, dan juga beserta rekan-rekan saya Ibu Erni Nadia dan juga Ibu Nikita Sukerti akan memaparkan diseminasi kami di siang hari ini tentang budaya positif. Baik, di situ sudah ada judulnya ya Bapak Ibu, diseminasi budaya positif program guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan di SMP Negeri 2 Ketapang tanggal 25 Oktober 2023 oleh saya Nimade Dewi Sutami, kemudian Nikita Sukerti dan Erni Nadia. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan konsep atau inti konsep dari budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita kan sudah mengalami perubahan paradigma ya. Artinya yang kita kenal adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan juga pembelajaran yang berorientasi pada murid. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira menurut Bapak Ibu, supaya kita mengalami hal yang baru atau paradigma yang baru, pembelajaran itu sebaiknya berorientasi pada murid atau pada guru. Mohon dibantu Bapak Ibu. Pada yang mulai. Menurut Ibu, pembelajaran kita sebaiknya berorientasi pada apa? Menurut saya, pembelajarannya harus berorientasi kepada murid atau siswa. Kenapa Bu, kalau bisa tahu? Karena kita sebagai pendidik harus mengayomi mereka, berikan hak-hak mereka untuk belajar, kemudian berpendapat, kemudian seperti pokoknya intinya merdeka belajar untuk mereka. Baik, terima kasih Bu Risma. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Risma bahwa pendidikan kita diharapkan setiap kita dari guru melakukan pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Kenapa? Karena memang tadi tugas guru sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun ya, menuntun supaya murid-murid kita itu terselamatkan, hidupnya selamat dan juga bahagia. Jadi murid itu memiliki kemampuan masing-masing. Jika tidak ada guru yang bisa menuntunnya, maka akan susah mencapai tujuan, yaitu memerdekakan mereka. Terima kasih ya Bu Risma. Jadi Bapak Ibu, paradigma pendidikan kita yang pertama tadi adalah bahwa kita sebagai guru harus mengajar atau melakukan pengajaran yang berorientasi pada siswa. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebagai guru juga harus melihat atau melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya sebelum kita melakukan pengajaran itu, kita diharapkan mampu melihat kemampuan dari masing-masing siswa kita, sehingga tujuan dari Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang dapat tercapai profil pelajar Pancasilanya. Baik Bapak Ibu, itu adalah perubahan paradigma. Mudah-mudahan Bapak Ibu di kelasnya bisa menerapkan. Jadi jangan lagi berorientasinya kepada kita sebagai guru, tapi sudah ke siswa kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi kita menuntun siswa kita untuk melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi kompetensi mereka
mereka atau kemampuan mereka. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Ketapang. Jadi tujuan saya hari ini adalah melakukan pengimbasan atau diseminasi ini adalah untuk satu, memenuhi tugas guru penggerak dalam aksi nyata. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini tujuannya adalah untuk melengkapi tugas kami di aksi nyata ya, berupa video yang sudah kita buat ini. Kemudian berbagi pengetahuan dan pengalaman apa itu budaya positif dan bagaimana menumbuhkan budaya positif. Jadi kami juga bertugas untuk membagikan ya Bu, berbagi saja pengetahuan dan pengalaman bagaimana menumbuhkan budaya positif dan sebenarnya apa sih budaya positif itu. Jadi itu hanya berbagi, bukan berarti kami lebih tahu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan kecil di sekolah. Jadi harapan saya atau harapan kami semua CGP ini, setelah kami melakukan diseminasi ini, Bapak Ibu guru bisa melakukan perubahan walaupun itu kecil di kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu harapannya. Oke, next Pak. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apa itu budaya positif? Ayo Bu, apa itu budaya positif? Ya, nggak apa-apa Bu Nerujung. Versi Bu Nerujung itu budaya positif itu apa? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang baik yang bisa dilakukan secara berkelanjutan ya, secara terus-menerus untuk diterapkan agar nantinya memperoleh hasil yang baik sesuai dengan keinginan. Menurut saya itu. Terima kasih. Baik Bu Nerujung, terima kasih banyak. Jadi betul kata Bu Nerujung bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan walaupun itu kecil di sekolah kita, yang tentu saja dilakukan secara berkelanjutan. Itu ya Bu Nerujung, terima kasih. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Maka menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi situ sudah jelas ya Bapak Ibu, bila kita ingin berubah itu ya memang harus perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Tapi apa yang harus kita rubah ya tentu saja adalah sikap kita dan perilaku kita. Ya, kemudian jadi artinya Bapak Ibu kalau misalnya selama ini kita mengajarnya mungkin yang tadi saya balik lagi ke awal berorientasi kepada guru, mungkin mulai saat ini kita belajar sedikit-sedikit perlahan-lahan untuk mengubah cara kita mengajar yang tentu saja harus berorientasi kepada murid kita. Artinya murid kita yang harus selalu kita penuhi kebutuhannya. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Jadi kalau kita ingin merubah semuanya, maka kita berubah dulu cara kita melihat dunia. Jadi misalnya nih Bapak Ibu contoh kecil, jika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang maksudnya dituntut oleh instansi kita, mungkin oleh kepala sekolah kita atau oleh murid-murid kita, walaupun itu terasa tidak nyaman atau tidak menyenangkan, itu harus kita rubah. Jadi tidak boleh kita hanya stagnan atau selalu tetap dengan pola pikir kita yang lama. Jadi kita harus benar-benar mengubah pola pikir kita yang baru kalau kita pengen memiliki kompetensi atau kemampuan yang baru juga. Next Pak. Nah, kemudian disiplin. Disiplin menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya
Restructuring School Disiplin 2001. Dianya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina. Disciplina itu artinya belajar. Jadi kalau selama ini kita selalu menganggap disiplin itu hukuman, peraturan, itu kita salah Bapak Ibu. Jadi yang namanya disiplin itu berarti belajar. Ya, jadi kita harus belajar. Kata disiplin juga berarti berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau pengikut. Jadi murid dan belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus betul-betul tahu alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menerapkan disiplin itu, kita diharapkan membuat anak itu memang melakukan disiplin di sekolah ini itu karena memang termotivasi dari dalam dirinya. Jadi dia memang motivasi atau yakinnya dia kenapa dia harus datang tidak terlambat, contohnya itu karena memang dia sadar kalau datang terlambat dia tidak akan bisa belajar dengan maksimal, misalnya seperti itu. Kalau dia sudah meyakini hal itu, maka diharapkan anak-anak itu sudah punya motivasi intrinsik sehingga anak itu akan disiplin dengan sendirinya tanpa perlu diperhatikan atau diawasi. Seperti itu ya. Oke Pak, next. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu kan ada tiga, motivasi karena orang lain, kemudian karena mendapatkan penghargaan, motivasi karena maksudnya dia takut akan hukuman ya, kemudian dia ingin mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga itu karena memang dia menghargai dirinya sendiri. Nah, diharapkan anak-anak itu yang kita harapkan untuk disiplin itu memang dia motivasinya karena dia menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang dia percaya tadi, yang seperti saya contohkan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian sehingga mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, kenapa kita harus selalu menanamkan anak-anak itu biar punya motivasi intrinsik? Ya karena sifatnya jangka panjang. Jadi apapun yang terjadi, dia akan selalu melakukan itu. Jadi dia bukan karena dilihat, sama lah kayak kita sebagai guru. Kalau sebagai guru kan kita datang tepat waktu. Kalau kita datang tepat waktu karena kita meyakini itu akan membuat kita mengajar dengan baik, memberikan teladan ke siswa dengan baik, maka kita walaupun tidak ada kepala sekolah, walaupun ada kepala sekolah, ada siapapun, mau tidak ada siapapun, ya kita tetap datang tepat waktu. Contohnya seperti itu. Jadi sifatnya jangka panjang. Jadi kalau motivasinya masih dari luar, ekstrinsik, maka dia nggak panjang ya Pak waktunya. Jadi kalau ada kepala sekolah, oke, datang pagi. Kalau enggak. Begitu juga murid, ada gurunya datang. Kalau enggak, gitu telat. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada motivasi intrinsik, termasuk juga murid-murid kita sudah terbentuk motivasi intrinsiknya dari dalam, maka kita sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya hukuman dan hadiah. Jadi dia tidak akan lagi takut karena mau dihukum, atau dia berharap dia dapat hadiah. Nah, itu tidak akan lagi ada di situ gitu, di diri siswa ataupun guru ya, kalau ingin menerapkan disiplin yang termotivasi dari dalam. Next Pak. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu mungkin masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian kedua itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Artinya Bapak Ibu, disiplin positif itu diharapkan
bisa terbentuk supaya nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila ini akan terbentuk ke anak. Jadi contohnya kalau beriman bertakwa ya otomatis lah. Kalau misalnya kita seperti kita melakukan ibadah pagi, kemudian kita mengajarkan anak-anak untuk salam sapa seperti itu, diharapkan anak kita itu memiliki keimanan. Kemudian dia berakhlak mulia, berkarakter ya. Kemudian juga diharapkan disiplin positif kita itu harus membentuk anak kita itu mandiri. Mandiri itu artinya dia tidak mudah menyerah. Dia akan selalu berusaha mencari penyelesaian dari masalahnya itu secara mandiri. Jadi contohnya kalau dia tidak mengerti pelajaran A, dia akan mandiri mengerjakannya. Dengan cara apa? Mungkin dia akan membuka YouTube atau membuka buku-buku referensi yang lain. Jadi dia tidak akan mudah mengeluh gitu. Nah itu yang diharapkan oleh kita agar anak-anak kita itu dengan adanya disiplin itu dia akan memiliki nilai kebajikan mandiri. Kemudian bernalar kritis, tentu saja dia tidak akan gampang terpengaruh. Artinya ikut pendapat si A berjalan ikut tanpa bertanya dulu gitu. Nah jadi kalau siswa kita sudah memiliki nilai kebajikan bernalar kritis, otomatis anak kita tidak akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang buruk di luar lingkungannya ya, di luar dirinya, karena dia akan bertanya kenapa harus begitu gitu loh. Jadi mungkin seperti itu ya contohnya, diharapkan anak-anak kita seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, tentu saja dia memahami lah bahwa di lingkungan sekolah kita terutama ini tidak mungkin dia sendiri. Jadi sukunya dia tidak mungkin sendiri, artinya dia paham semuanya berbeda-beda, ada suku, ada budaya, ada agama, latar belakang, semuanya dia tahu. Kemudian bangsa-bangsa di luar dia juga mengerti, memang itu dia harus paham tentang kebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kata bergotong royong ini Bapak Ibu mungkin sekarang dikenal dengan istilah kolaborasi ya. Itu akan sangat berpengaruh untuk semuanya, termasuk kita sebagai guru-guru ini, termasuk saya dengan teman-teman saya CGP ini tidak akan bisa terjadi hari ini kalau kami itu tidak berkolaborasi, dan juga tidak berkolaborasi dengan Bapak Ibu juga ini tidak akan terjadi. Artinya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat disiplin positif di sekolah kita ini yang akan membuat anak-anak kita itu memiliki nilai gotong royong atau kolaborasi yang tinggi. Kemudian kreatif sudah pasti ya, anak-anak kita dengan latar belakang, kemampuan, minat mereka miliki berbeda-beda, diharapkan mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Mungkin itu ya nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu kita supaya anak-anak kita melakukan disiplin itu ya supaya ini tercapai. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang bisa dicapai oleh anak-anak kita. Oke Pak, next. Sekarang kita lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring to School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah yang tadi sudah saya singgung ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang orang tuh termotivasi itu karena memang dia males ribet ya Bu, males ribet tuh males aja. Kalau kayak murid itu nurut sama kita belum tentu dia itu motivasi dari dalam ya, dia tuh males ngikutin kita, maunya kita itu ya karena dia nggak nyaman aja dipanggil, ditegur, dimarahin gitu. Jadi dia motivasinya itu, jadi daripada aku dimarah, daripada aku ditegur, ya udahlah nurut-nurut aja. Nah itu adalah bentuk motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar terus mengatakan bahwa ya sudah anak-anak kerjakan ini ya, nanti kalau kalian bisa saya kasih nilai bagus misalnya. Nah itu sebenarnya belum bijak ya, atau belum tepat gitu, karena takutnya nanti anak-anak itu
itu mau bekerja atau mau mengerjakan itu karena memang mau dapat nilai bagus saja gitu. Jadi mungkin kita akan memberikan hadiah, tetapi bisa dengan tidak mengatakan ke mereka, hanya memberikan mereka, oh ya kalau mengerjakan ini kalian bisa berpikir kritis seperti itu ya. Jadi kita mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusiawi yang ketiga, yaitu itulah yang paling penting untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itulah tujuan kita mendidik anak kita atau menuntun anak kita untuk disiplin, itu sebenarnya itu tujuannya, supaya mereka tuh memang menghargai dirinya. Mereka percaya dengan apa yang diyakininya. Jadi dia melakukannya itu karena percaya. Jadi itu yang kita harapkan, dan mungkin ini juga berlaku ya untuk kita sebagai guru, bahwa mulai sekarang kita melakukan hal-hal baik di sekolah ini, melakukan kegiatan-kegiatan baik, melakukan tugas-tugas kita dengan baik, itu karena memang kita menghargai diri kita sendiri. Maunya kita harus punya motivasi itu, kita menghargai diri kita. Kita yakin kalau dalam agama Hindu itu berkarma baik gitu loh. Nah kalau dalam Muslim mungkin melakukan kewajibannya karena itu adalah tanggung jawab dan amal ibadahnya gitu. Nah itu nilai-nilai yang harus kita yakini, sehingga apapun yang terjadi kita tetap akan berada di keadaan disiplin apapun yang terjadi, karena kita memang sudah punya niat dan meyakini, oh aku menghargai diriku. Oke Pak, next. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu Bu biasanya tidak terencana. Anak datang, kenapa kamu terlambat? Karena ini, sana ambil tong sampah, pungutin sampah sana. Artinya kita tidak pernah berpikir dulu atau merencanakan atau bersepakat dengan mereka ya. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka nggak tahu nih, ini konsekuensinya apa, hukumannya apa gitu, mereka nggak tahu. Kemudian dan mereka tuh tidak dilibatkan. Jadi dalam setiap konsekuensi atau hukuman apa yang mereka harus terima kalau mereka melanggar sesuatu, mereka tidak dilibatkan, langsung saja gurunya yang melakukan itu. Itu namanya hukuman Bu ya. Kemudian hukuman bersifat satu arah, artinya yaitu cuman anaknya aja, dia tidak dari pihak guru itu memberikan, murid nerima, udah selesai. Jadi tidak ada dua arahnya ya. Kemudian tanpa melalui suatu pendekatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, atau psikis murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi saya ingin mungkin di sini juga berbagi Bapak Ibu bahwa kata-kata kita itu memang yang akan mungkin sebagian besar akan mempengaruhi perilaku murid kita dari kata-kata kita. Jadi sebagai guru kita harus mulai belajar untuk memberikan hukuman ataupun konsekuensi dari kesalahannya itu tanpa menggunakan kata-kata yang menyakitkan, yang menyakiti mereka ataupun menyakiti psikis mereka. Kata-kata itu lebih kejam Bapak Ibu. Kalau kita mukul mungkin masih kerasa saat ini saja. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata kamu bodoh, kamu apa, pokoknya yang menyakiti perasaan mereka, itu akan membuat psikis mereka itu terekam lah Bapak Ibu. Akhirnya dia mulai meragukan dirinya sendiri akibat kata-kata kita. Nah itu mohon mulai sekarang Bapak Ibu itu harus dihindari. Jadi jangan sampai apalagi kita menyinggung masalah orang tuanya, masalah kehidupannya gitu. Itu kalau bisa kita sebagai guru harus menghindari hal tersebut. Lanjut Pak. Dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau dulu mungkin kita sering berpikir bahwa kalau dapat penghargaan itu bagus. Ternyata dihukum oleh penghargaan itu maksudnya begini Bapak Ibu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau
memilih untuk melakukannya. Jadi kita itu kalau mengiming-imingkan mereka dengan janji hadiah, berarti kita tuh sudah menganggap murid kita tuh nggak bisa, atau murid kita itu nggak mau gitu. Jadi akhirnya kita iming-imingkan. Nah, itulah yang namanya kita dihukum oleh penghargaannya. Jadi sebenarnya itu hukuman gitu loh, tapi kayak dibalut oleh sebuah penghargaan atau hadiah. Lanjut Pak. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, ya. Jadi kalau misalnya kita sesekali saja mungkin tanpa melakukannya terus-menerus, ya dalam jangka waktu pendek mungkin masih efektif lah ya, memberikan penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Jadi kalau selalu kita menyuruh mereka mengerjakan sesuatu atau bertanggung jawab dengan sesuatu dengan kita menjanjikan hadiah atau penghargaan, maka dia bergantung. Wah, kalau nggak dikasih hadiah males lah gitu. Kalau nggak ini males lah ngerjainnya gitu. Jadi hilang motivasinya itu dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau dalam pikiran kita hanya berpikir dapat penghargaan, kita nggak sadar loh Bapak Ibu bahwa sebenarnya kita tuh sudah melakukan atau murid itu sudah melakukan hal yang baik, karena orientasi atau pikirannya sudah ke penghargaan. Dan satu lagi mungkin saya juga ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa selama ini kita menganggap bahwa pas kita melakukan pengajaran di kelas ada anak yang bisa melakukan, kita sering begini, oh pinter Devia misalnya, atau oh Agung kamu pinter ya nak ya. Nah seperti Agung ya, nah itu sebenarnya adalah bentuk penghargaan yang tidak bijaksana atau tidak tepat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, kenapa saya bilang tidak tepat? Karena itu nanti bisa menyakiti perasaan bagi siswa yang tidak mendapatkan pujian tadi atau penghargaan tadi. Jadi mereka akan semakin mengecilkan dirinya, merasa bahwa mereka itu tidak baik, tidak mampu gitu loh. Nah itu sangat tidak tepat untuk pengaruhnya ke yang lain. Kemudian untuk yang penerima penghargaan pun akan merasa gua loh hebat ini. Nah akhirnya akan timbul rasa sombong. Jadi mulai sekarang juga Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mulai memberikan pujian. Boleh dong kita berikan pujian penghargaan, boleh, tapi itu bentuknya adalah apresiasi ya. Apresiasi itu bisa kita lakukan di luar jam pelajaran kita tadi. Jadi kalau memang anak itu mampu melakukan sesuatu dengan baik, maka kita bisa setelah dia keluar, kita bisa tepuk bahunya. Kamu hebat ya tadi, ibu senang kayak gitu, teruskan ya. Tapi hanya saya sebagai guru, ibu bapak sebagai guru, dan anak yang memang sudah melakukan hal yang baik itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, saya berbagi karena ternyata selama ini sih saya berpikir, oh bagus ya kalau ada anak yang maju kita memberikan semangat, kalau dia bisa, oh pintar, bagus. Nah ternyata itu kurang tepat atau kurang bijak. Jadi kita berikan apresiasi di luar forum kelas tadi. Oke Pak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi sudah hukumannya, penghargaannya sudah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Bapak Ibu pernah nggak dengar kata restitusi sebelumnya? Pernah dengar kata restitusi sebelumnya? Bu Ketut pernah dengar? Pernah dengar? Ya, proses penyelesaian ya Bu. Ya, oke. Jadi betul itu proses penyelesaian. Nah, sekarang saya akan sampaikan atau akan saya paparkan apa sih sebenarnya restitusi itu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah
menciptakan murid kita itu supaya mereka mampu menyelesaikan masalahnya, kemudian mengembalikan mereka ke kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, kemudian kita menanganinya dengan cara restitusi, anak tadi tidak akan merasa minder atau merasa bahwa mereka itu adalah orang yang gagal, itu tidak. Kenapa? Karena di dalam proses restitusi itu mereka sudah menemukan dengan sendirinya kesalahan apa yang mereka perbuat, kemudian bagaimana cara mereka untuk menyelesaikannya, dan tentu saja mereka juga akan tahu, oh saya ini orangnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau sudah seperti itu, mereka akan bisa memotivasi dirinya sendiri, sehingga mereka akan kembali lagi ke kelompok teman-temannya dengan perasaan yang lebih kuat. Itu maksudnya. Next, Pak. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini nanti saya tanya ya ke Bapak Ibu ya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan-tindakan yang ini yang sudah saya bacakan tadi mungkin pernah kita lakukan, ya. Jadi mungkin kita menunjukkan, kamu tuh tahu nggak, kamu tuh salahnya datangnya terlambat, sudah datang terlambat, jalannya pelan-pelan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita tuh menangannya itu dengan menunjukkan kesalahannya, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya waktu dulu. Kamu ini terlambat lagi ya, Nak ya. Kemarin kamu tuh sudah terlambat loh. Nah, itu yang biasanya kita lakukan ya, Pak ya. Oke, mengkritik, atau bahkan kita sudah karena capek, karena memang dia selalu berbuat salah, akhirnya kita diamin aja. Udah, nggak usah tegur lagi, diamkan saja. Nah, itu adalah sebagai guru kita kadang-kadang melakukan tindakan tanpa sadar, tindakan seperti itu. Next, Pak. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi adanya restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Jadi tadi Bapak Ibu, kalau dia sama temannya sudah tahu temannya dia melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia balik lagi, temannya tahu oh dia sudah memperbaiki. Jadi hubungannya mereka akan kembali baik lagi ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalau restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi itu adalah cara untuk mencari kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi oleh si anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu sih sebenarnya tujuan kita melakukan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ke restitusi mencari kebutuhan dasar, maksudnya begini. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ya, yaitu mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kebutuhan kebutuhan akan hidup ya, bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan penerimaan atau kasih sayang, pemuasaan, dan kebutuhan apa kira-kira? Kira-kira kebutuhan apa lagi? Tadi sudah saya sebutkan 4, satunya lagi apa? Tadi ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan diterima atau dicintai. Terus yang terakhir kebutuhan apa? Bapak Ibu, kebutuhan apa Bu Eka? Oh, rasa aman ya. Ya, jadi itu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak, misalnya dia melakukan kesalahan, kemudian kita bertanya, kamu kenapa nak? Misalnya apa ya? Dia yang paling gampang itu ini.
kantin lah. Kenapa nak kamu ini datang terlambat? Saya makan di kantin, Bu. Oh, kenapa kamu makan di kantin? Ya saya belum sarapan, Bu. Kenapa kamu belum sarapan? Ibu saya nggak masak, Bu. Nah, jadi artinya terus ibu kemana? Nggak tahu, Bu. Sering pergi-pergi aja. Artinya anak itu melakukan kesalahan itu atau melakukan perbuatan makan di kantin itu karena memang dia tidak punya kasih sayang dari ibu atau keluarganya. Jadi dia itu tidak diperhatikan dari hal-hal yang secara fisik, makan saja dia tidak diperhatikan. Jadi itu yang harus kita penuhi. Artinya oh anak ini kurang perhatian. Berarti kita yang harus memberikan perhatian yaitu tadi dengan cara restitusi, menunjukkan bahwa itu adalah kesalahan yang sudah semua orang pernah lakukan. Kemudian membimbing mereka supaya mereka menemukan bagaimana supaya mereka tidak lagi makan di kantin, yaitu dengan sarapan di rumah. Bagaimana cara sarapan di rumah? Yaitu tadi mungkin kita sebagai guru meminta orang tuanya untuk membantu anaknya, memperhatikan anaknya, membuatkan sarapan pagi. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Kemudian kita lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam penentuan visi sebuah institusi atau sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Oke ya Bapak Ibu, jadi nilai keyakinan kelas itu adalah nilai-nilainya isinya. Kalau kita buat keyakinan kelas itu isinya harus tentang keselamatan dan tentang kesehatan dari seluruh warga sekolah. Kalau memang itu keyakinan sekolah ya. Kalau itu keyakinan kelas, berarti kita menjamin bahwa keselamatan dan kesehatannya itu terpenuhi di dalam kelasnya itu ya. Oke Pak. Tahapan menciptakan program kebajikan atau keyakinan tadi yaitu pertama kita lihat daftar kebajikan. Itu ada ya Bapak Ibu, mungkin nanti bisa saya share daftar kebajikan. Jadi ini termasuk kebajikan apa gitu. Kalau melakukan perbuatan datang tidak terlambat itu termasuk kebajikan apa, itu nanti akan saya share ke Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu daftar kebajikan yang telah kita susun, kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Jadi ambil salah satunya atau beberapa tapi tidak banyak yang ingin kita capai itu apa. Kemudian curah pendapat dalam kelompok kita. Ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Jadi daftar-daftar kebajikan yang sudah dituliskan oleh murid-murid kita tadi itu harus kita bahas kembali dalam kelompok kita yang besar tadi ya. Mungkin tadi kelompok ini kelas kita pecah-pecah gitu loh Pak, ini mungkin dia dengan kebajikan apa, satu kebajikan apa, nanti kita akan bareng-bareng lagi gitu. Kemudian buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu universal. Jadi dia itu tidak ada kata negatifnya, semua kata-katanya itu positif ya. Jadi itu harus kita kalau memang sudah dibuat, dan itu tidak banyak Bapak Ibu. Jadi tidak seperti peraturan harus per item-item, tapi kalau keyakinan itu tidak. Kadang-kadang satu keyakinan bisa mencakup semua kesepakatan kita. Jadi itu dibuat dalam bentuk poster dan biasanya diletakkan atau ditempelkan di kelas kita masing-masing nanti. Next Pak, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Maksudnya tuh kalau keyakinan kelas itu konkret ya, rinci ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat itu
tidak sesuai atau yang tidak diterapkan di sekolah kita. Tapi kalau bisa itu memang diterapkan di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti Bapak Ibu mohon setelah diseminasi ini Bapak Ibu mencoba untuk membuat keyakinan kelas masing-masing biar dilakukan langkah-langkahnya sehingga di kelas Bapak Ibu nanti akan ada keyakinannya, ya. Oke, next Pak. Contoh keyakinan kelas, hormat, ya. Contohnya ini, jadi mungkin Bapak Ibu hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi itu contoh keyakinan kelas. Jadi hormat. Hormat itu apa? Yaitu banyak Pak. Meyakini bahwa sangat penting menghormati orang lain. Jadi kalau kita terlambat pun kita tuh sebenarnya tidak menghormati orang lain, ya. Kemudian kita mengambil barang tanpa seizin yang punya, itu juga bentuk kita tidak menghormati, ya, barang milik orang lain. Kemudian bekerja itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak membuat PR, berarti itu dia keyakinannya itu dia bekerja. Seharusnya dia meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, termasuk pekerjaan dari guru. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, fenomena di kelas yang sering kita alami itu adalah bahwa anak-anak itu sering, ya Bapak Ibu, benar nggak ini, Bu Risma? Benar nggak kalau mereka di kelas itu sering ngejek-ngejek nama bapaknya, gitu? Iya ya. Ya Bu Made sering dengar mereka kalau ngomong ngeluarin kata-kata kasar gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu seharusnya kita sebagai guru sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menghilangkan hal-hal buruk itu dengan kita membuat keyakinan tadi diterima dan dimiliki. Jadi mereka tuh harus yakin loh bahwa mereka tuh di satu kelompok itu ya harus saling peduli. Kalau misalnya mereka mengejek nama orang tua kan nanti sedih temannya, berarti kan dia tidak peduli gitu ya. Nah itu harus sebenarnya kita yakini, kita buat dia tuh yakin loh itu nilainya, sehingga dia nggak mungkin lagi mengejek orang lain gitu atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Next Pak, lanjut ya. Nah tadi sudah, sekarang restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi maksudnya ini yang 5 posisi kontrol ini Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline 98 mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum 1, pembuat rasa bersalah 2, teman 3, pemantau 4, dan manajer 5. Jadi ini bukan hanya berlaku kita sebagai guru Bapak Ibu, tapi kita sebagai orang tua juga harusnya mempunyai posisi kontrol seperti yang ini tadi. Tapi diharapkan dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik kita sebagai seorang guru bahkan sebagai orang tua itu adalah sebagai posisi kontrol teman, kemudian pemantau dan manajer. Dan yang paling baik lagi seorang guru itu harus memiliki posisi sebagai manajer, ya. Oke Pak. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik. Jadi kalau kita ini anak-anak kita berbuat kesalahan, terus kita langsung, kalau saya dulu ya Bu Bapak Ibu sering lemparin murid dengan penghapus. Nah itu sudah bentuk penghukum.
gitu ya, ngobrol langsung dilempar gitu. Baik fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita alasannya karena sekolah itu tuh namanya sekolah itu harus disiplin, harus begini, harus begitu gitu. Jadi kita kayak menekan murid kita gitu. Itu kebiasaan orang yang posisi kontrolnya pada penghukum ya. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kamu ini loh patuhi aturan saya, awas kalau enggak. Ya, gitu kan sering biasanya. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Jadi kalau anak kita ngumpul terakhir kita komen, kamu nih anak kita salah, kita komen juga. Gitu. Nah itu biasanya bentuk perlakuan yang dilakukan oleh seorang yang berada di posisi kontrol hukum. Lanjut Pak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau orang yang pembuat rasa bersalah itu, dia biasanya bersuara lemah lembut gitu. Kemudian akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa gak nyaman. Jadi dipanggil tapi didiemin dulu gitu kan. Kemudian baru nanti keluar katanya. Kecewa loh nak sama kamu. Itu pernah kan dilakukan ya? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal itu? Pernah ya. Jadi manggil murid, diemin dulu, suara kita lembut. Tadi udah emosinya tadi ya lembut terus ngomong gitu. Kamu tahu nggak sih nak? Kamu tuh sebenarnya ngecewain ibu loh. Nah itu adalah kita posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian gimana coba? Kalau misalnya orang tua kamu tahu, kalau saya sering gini. Kamu tahu nggak orang tua kamu itu kerja loh nak, jadi petani di sana, capek loh cari duit, tapi kamu di sekolah seperti ini. Nah itu kita seolah-olah membuat anak itu, iya ya kok aku gini, jadi kayak merasa bersalah gitu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Berarti gue ini nggak berguna ya, berarti aku ini jahat ya, aku ini sudah ngecewain guruku, orang tuaku. Jadi dia tuh akan menilai diri dia buruk. Kemudian merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitar. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati kalau kita sering membuat anak kita itu merasa bersalah. Karena apa? Karena kita dampak ke depannya anak-anak itu akan merasa bahwa diri dia itu tidak berharga. Kalau anak-anak kita sudah tidak berharga kan otomatis dia akan merasa minder, tidak akan mempunyai keberanian untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tuh bisa gitu. Karena kita yang membuatnya seperti itu. Nah itu mohon Bapak Ibu, setelah pembebasan ini kita harus mulai mengontrol kata-kata kita tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu jujur, saya jarang melakukannya sebagai teman. Mungkin karena saya guru matematika, jadi saya ya sudah A, B gitu. Jadi nggak pernah memang saya akui saya jarang mengatakan kepada anak, sini nak, ibu bantu ya gitu. Nggak bisa. Saya belum pernah memang maksudnya secara intens melakukan hal itu ya. Jadi posisi teman itu adalah tidak akan menyakiti murid. Jadi dia tuh sayang banget sama muridnya walaupun muridnya udah salah gitu. Kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi, artinya melalui percakapan itulah ya, mengarahkan gitu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Sebenarnya bagus katanya. Jadi kalau kita sebagai teman tuh enak, anak-anak itu jadi enjoy sama kita ya, nyaman. Jadi dia bisa berbagi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita. Itu kalau segi positifnya. Kalau di posisi teman menggunakan hubungan baik, bisa juga dia timbul rasa humor karena bercandaan itu ya. Tapi ada juga dari sisi negatifnya. Kemudian mereka akan berkata biasanya orang-orang yang posisi kontrolnya sebagai teman itu, ayo bantulah dengan Bapak ya. Itu biasanya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak sama ini. Jadi dia mengungkit lagi. Kamu ingat nggak waktu itu ibu bantuin kamu? Nah, itu kayak teman ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, ya biasanya gini, kalau anak itu gimana ya bu, karena sudah teman kan jadi curhat tuh, gimana ya bu, saya nggak mudah, tenang aja pokoknya nanti ibu bantu. Nah itu adalah posisi kontraktor sebagai teman.
Saya pikir Bapak Ibu teman saya, murid merasa, jadi gini, hal negatifnya kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman ke siswa kita adalah suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman aku, atau saya pikir Ibu itu teman saya gitu. Murid merasa dikecewakan. Kemudian dan tidak mau lagi dia berusaha karena sebenarnya dia selama ini sudah bergantung kepada ibu tadi, bapak tadi yang sudah memperlakukan dia sebagai teman ya Pak Gede ya. Nah, untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya, murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu tadi. Jadi kalau negatifnya kalau kita selalu memposisikan diri kita sebagai teman, yaitu anak itu akan bergantung kepada kita. Kalau kita tidak memenuhi atau membantu dia sekali saja, dia akan menganggap bahwa kita itu dia itu salah menganggap kita sebagai teman. Oke Pak. Pemantau berarti memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukannya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, dan cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi mungkin saya ini ya Pak, sering kita itu memantau. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu kita langsung, kamu nih kita lihat catatan, lihat data gitu. Kamu ini sudah berapa kali ya? Kamu tahu nggak? Terus kita lihat catatan apa, list kita tentang konsekuensi itu apa. Jadi kita kasih tahu ke dia. Nah itu adalah posisi kontrol kita sebagai pemantau. Jadi biasanya antara saya, maksudnya antara guru dengan murid pasti ada jarak. Biasanya seperti itu. Kalau kita menerapkan posisi kontrol pemantau. Oke Pak. Manajer posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi inilah posisi yang paling ideal kita sebagai guru ya Bapak Ibu, yaitu di posisi manajer. Jadi kita itu memberikan, mengerjakan sesuatu itu bersama murid. Anak-anak disuruh mencari solusi, mungkin kita hanya membantu sebagai teman atau mengingatkan kembali sebagai pemantau. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira masih bersemangat? Masih bersemangat mereka? Masih ya? Apa kita ini ya? Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga dengan adanya diseminasi ini Bapak Ibu mulai melihat dunia itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mempunyai rencana ke depannya disiplin positif seperti apa yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas kita masing-masing. Ingat Bapak Ibu, disiplin positif itu tidak akan bisa langsung jadi, tetapi dia memang memerlukan waktu dan mungkin jangka waktunya lama. Jadi kita sebagai guru diharapkan dalam melakukan disiplin positif kita tidak boleh berputus asa, sedikit-sedikit perlahan-lahan, tetapi nanti akan terwujud siswa kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan dengan ucapan
ucapan selamat siang. Selamat siang. Om Santi 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 Om. Kembalikan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Nimade Dewi Sutami. Menarik sekali ya Bapak Ibu, bahwa banyak sekali yang sudah dipaparkan atau diibaskan kepada Bapak Ibu di SMP Negeri 2 Ketapang, mulai dari budaya positif, yaitu ada disiplin positif, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada bagaimana melihat kebutuhan murid, kemudian bagaimana guru bisa menuntut murid untuk menerapkan keyakinan kelas, dan bagaimana guru bisa menempatkan diri sebagai salah satu bagian dari 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan Ibu Nimade Dewi Sutami. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Ibu Herujuk. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari beberapa materi yang Ibu jelaskan tadi, saya ingin bertanya dengan Ibu, bagaimana cara mengawali disiplin itu tadi, disiplin yang positif menurut Ibu. Itu saja. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaannya dari Ibu Madina Rujuk, bagaimana mengawali disiplin positif itu. Jadi bagaimana kira-kira menurut para CGB ini untuk mengawali menerapkan disiplin positif, begitu ya Madina Rujuk. Silakan kepada Bapak Ibu-ibu penyaji CGB Angkatan 9 yang ingin menanggapi. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara mengawali disiplin positif di mana Bu? Di sekolah kita, di kelas kita. Ya, jadi mengawali disiplin positif itu ya tentu saja Bapak Ibu kita harus menjadi contoh dari anak-anak kita dalam melakukan disiplin positif. Contohnya saja, disiplin positif kita adalah melakukan ibadah pagi di sekolah kita kan, yang beragama Islam dan beragama Hindu itu berbeda tempat, tapi dengan guru-guru yang sesuai dengan agamanya. Nah, itu berarti Bu Nerjun salah satunya kita harus menunjukkan ke siswa kita dulu yang ada di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menyuruh anak-anak kita ibadah pagi, tapi kitanya sendiri tidak ada di tempatnya, maka sulit untuk murid-murid kita itu mengikutinya. Karena apa, yang diikuti itu nggak ada. Mungkin itu ya Bu Nerjun secara ringkasnya. Jadi harus dia dari diri kita sebagai guru lah yang harus menunjukkan disiplin positif itu, kemudian baru bisa menuntun mereka untuk ke arah sana. Nah, terima kasih ya Bu. Gimana? Sudah. Oke, terima kasih ya. Mungkin ini mau ditambahkan oleh rekan saya, Bu Terusket. Baik, terima kasih Bu Nerjun ya atas pertanyaannya. Sedikit saya tambahkan ya Bu Nerjun, tadi benar kata Bu Dewi, budaya positif itu dimulai dari kitanya sendiri, gurunya, untuk memberikan contoh kepada murid kita. Tadi kata Bu Dewi itu sebagai contoh melaksanakan ibadah pagi. Bisa saya kasih contoh lagi dalam lingkungan kelas atau sekolah, kebersihan. Kalau seandainya kita melihat sampah di lingkungan kelas kita, apalagi kalau misalnya kita sebagai guru sedang ingin menuju ke kelas, ada baiknya kita membudayakan budaya positif itu dari diri kita sendiri dengan mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. Itu akan memberikan contoh kepada murid kita untuk mereka bisa melakukan hal tersebut dan mempunyai pikiran, kenapa guru saya bisa melakukannya, kenapa saya sebagai murid tidak. Jadi budaya positif itu sangat bagus kita terapkan di sekolah kita dan diawali dari kita sendiri sebagai guru untuk memberikan contoh yang baik kepada murid. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan buat CB kita yang ada di depan. Jadi sudah terjawab ya Bunda Rujuk bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengawali disiplin positif itu dari diri kita masing-masing. Apakah kira-kira masih ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau saya rasa ada lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup mungkin inilah tadi acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Lampung Selatan di SMP Negeri 2 Ketapang yang dibawakan oleh Ibu Nimani Dewi Suprati SPD MM, Ibu Erni Hananadeak SPD dan Ibu Niketut Sukarti SPD. Semoga kegiatan kita pada hari ini benar-benar membawa dampak positif dan membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila dalam penyampaian runtutan acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup acara kita hari ini dengan Paramasanti Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat hari guru. Biasanya yang bentuknya gimana kalau kayak kemarin yang sering kalian menjadi perakutan itu ya. Nah itu sebenarnya keyakinan kelas itu apa sih? Jadi menurut yang benarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang memang benar-benar kalian yakini. Ya. Itu adalah sebuah kesepakatan yang kalian buat, tapi yang kalian yakini. Kenapa kalian sering melakukan hal-hal yang di luar keyakinan? Karena kalian tidak yakin ya. Contohnya kalian pakai helm. Itu kalau kalian nggak disuruh atau nggak dibilang, pasti kalian nggak mau pakai ya. Karena apa? Karena kalian tidak memiliki keyakinan bahwa kalau pakai helm itu kita menjadi selamat. Nah, jadi hari ini Ibu akan mengajarkan kalian atau kalian harus seperti apa kelas ini supaya enak kalian belajarnya. Kalian mau kelasnya seperti apa? Ya, nanti kalian buat di kertas Ibu, silakan kalian tulis apapun yang kalian inginkan di kelas ini yang membuat kalian itu merasa enak. Ya, misalnya nih. Saya dari kelas kita yang sering mendatangi ulangan. Nah, misalnya, menurut kamu kan kesepakatan kelas kita kalau yang waktu-waktu lalu sebelum jadi keyakinan bahwa kita tidak boleh. Ya, seperti itu. Jadi silakan kalian maunya membuat apa di kertas itu tuangkan. Kalian mau kelas kalian itu seperti apa ya?
Contohnya adalah jangan mengejek nama orang tua, ya. Kemudian ada lagi ini apa? Kelas yang bersih dan rapi, ya. Kemudian jangan makan di kelas. Masih ada banyak makan di kelas. Kemudian tidak mengeluarkan baju, ya, artinya menggunakan hidup yang benar. Tidak memberikan, tidak mengikuti perintah guru, ya. Terus menjaga pakaian kelas. Contohnya tadi adalah tentang kebersihan. Katanya tadi temanmu bilang jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian harus rajin piket, menjaga perhatian kelas. Nah, itu tadi berarti kita yakin apa itu? Yakin apa tadi? Kita saling menjaga kebersihan, ya. Jadi silakan ditulis. Keyakinan yang pertama adalah kita saling menjaga kebersihan. Boleh ditulis nanti silakan ini adalah keyakinan kelas kamu. Membedakannya, ya, ini adalah pendapat kamu untuk kesepakatan kelas, ya. Tapi beda keyakinan kita nanti, ini yang kita pakai di dalam kelas kalian. Oke, ya. Tadi ada yang menuliskan siapa namanya ini? Wisnu, siapa? Ya, Wisnu tadi menuliskan apa kamu, Wisnu? Tidak membantah perintah guru. Kalau si Dimas tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tadi tidak membuang sampah, kita masuk ke dalam saling menjaga kebersihan. Oke, yang kedua, ada yang bilang jangan datang terlambat. Masuk apa? Disiplin. Terus selain itu, disiplin itu apa lagi kalau di kelas ini yang kamu buat tadi ada contohnya di situ? Apa? Memakai dasi sesuai harinya, ya, itu adalah bentuk kedisiplinan. Jadi keyakinan kedua, sekarang kamu kan. Nah, yang keyakinan kedua, sekarang tulis adalah kita saling atau kita melakukan ya, tulis. Sekarang harus ditempelkan bukan. Perhatikan, tadi kalian ada yang di sana ngomong apa tadi? Jangan kayaknya di sini ada jangan mengejek nama. Kemudian ada lagi apa? Yang kalian pengenin? Tidak membuli teman, ya, artinya. Kemudian apa lagi? Tidak mengganggu agama yang lain, misalnya Wisnu tidak ada tuh. Misalnya terus siapa yang muslim ada nggak? Muslim mengganggu atau sebaliknya itu tidak boleh, ya. Berarti itu termasuk keyakinan kelas apa? Saling apa? Saling menghormati. Tulis, kemudian kamu boleh tempelkan, ya. Sudah? Oke. Kebersihan kedua, saling menghormati. Ketiga, saling menyayangi. Terus yang keempat apa, nak? Disiplin, ya. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang ada di kelas kalian. Oke, ya? Paham semua? Jadi kalau ada yang mengejek berarti dia melanggar keyakinan, tidak? Melanggar. Apa yang dilanggarnya? Kalau mengejek itu berarti tidak saling menghormati. Seperti itu, ya? Paham semua? Aku rasa itu saja proses kita membuat ini. Jadi silakan nanti maju ke depan. Namanya itu sudah menjadi